Bora! 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 Dari mana Ki? Tadi malam itu pertandingan joker ke orang. Dikala Ki, dikala di saya. Tiba-tiba ada urusanku Pak Desa. Kuingat Ji. Ganti untuk kalun. Ini mau pakai. Ini mau pakai saja. Ini anak-anak ada apa Ki? Di jalan menuju ke rumahmu. Saya lihat Ki, saya tahu Ki ini. Artinya Dembora. Oke, terima kasih. Bukan anak lainnya minta. Jadi pakai tuh kalunmu. Ini kalung yang kau pakai sekarang tidak bahagia uranya. Ganti ini. Pak, kenapa tarik malah lama sekali pulang? Khawatirnya itu Nisa. Ada kurus Pak Dila. Itu lama selesai. Tapi ku bilang itu sama Yoker. Karena kalau kasih tau yang sebenarnya pasti khawatir. Ada berita ini Pak. Berita apa? Ada kejadian pembunuhan di Wisma Batara. Tidak saya nih. Persis ini dengan yang hadang itu pernah. Mirip gitu Pak Dila. Pak, mau juga sekalian pamit ini. Ada janjianku juga dengan Sarah. Oh iya Pak Dila. Tapi kau kalau ada kesempatan ke sini mau kau ke Senantau itu bisa kalau ada kau datang. Lagi juga adikmu. Jadi kalau ada waktumu sempat-sempatkan ke sini. Nah, terus itu uang kelola baik-baik semua. Oh iya aman Tuh, itu. pakai mau kau apakah yang mau kau pakai? Ya Pak, salamku sama Karen Rewa, Karen Kasih. Iya. Hati-hati kau nah. Iya. Johan, saya tidak mau tahu masa lalu. Yang saya tahu, kau itu orang baik. Saya mau minta tolong. Saya mau titip Nisa dengan Lisa sama kau. Jadi kau jangan pernah kau berubah. Jangan kau pernah kembali ke masa lalumu.
Kak, mana kalung tak, Kak? Saya sengaja buang di sungai. Itu kalung kan bahagian dari masa laluku. Johan sudah lama mati. Biar itu juga kalung itu ikut mati dengan Johan. Sekarang waktunya kita hidup baru. Kan itu yang kau mau, toh? Hoi! Kau melamun kau dari tadi. Kamu kau. Wih Fadil, baru 1 minggu Sarah pergi. Nah kayak orang tolo-tolo mau kok. Vira, mana juga sayang toh. Pasti tuh perasaan rindu itu. De Fadil, alainu, ketong ke orang baru pacaran. Deh, kau ya bisa satu hari ndak ketemu Irfan. Tidak tiap hari juga sih ketemu sama Irfan. Tapi lama mau ke pacaran, weh masa begini kok. Tapi kapan ku terakhir kali hubungi Sarah? Kayaknya tuh sibuk ide Sarah. Karena kalau kuliah postingan story-nya fokus ki sama pernikahannya, keluarganya. Ada apa kamu mencari saya? Jack, saya mau mengabari kamu sesuatu. Tapi kamu jangan kaget dulu ya. Pasti soal kakak saya. Yang saya butuhkan adalah uang duka. Karena keluarga saya menuntut itu. Gitu ya. Oke. Nanti aku siapkan. Tapi gini Jack, bisa nggak kamu bantu saya? Pasti kakak kamu tewas karena ini kelakuan Karenggasing dan Dengrewa. Saya tidak ada urusan dengan dia. Meskipun itu, dia adalah kakak saya. Minggu depan, kamu harus menyiapkan uang dua ke kakak saya. Kamu siapkan saja 50 juta. Saya akan mengambilnya. Oke? Selamat malam. Dewa, saya sengaja mengundang kalian semua keluarga Karenggasing di warkop ini, warung makan dan ngopi Mawang, karena ini adalah mitra usaha kita. Sengaja kita perkenalkan ini supaya kalau ada rapat-rapat penting itu bisa diselenggarakan di sini. Iya, terima kasih Karengrewa, Karenggasing atas kepercayaannya memilih tempat kami di sini di Warkop Mawang sebagai tempat meeting perusahaan Karenggasing. Semoga ke depan masih tetap bersama kita memilih tempat ini sebagai tempat untuk bisa adakan kegiatan-kegiatan entahkah perusahaan, mungkin pemilik catering atau mungkin ulang tahun dan beberapa kegiatan-kegiatan lain. Jadi nanti saya harapkan selanjutnya anggota kita yang terhimpun dalam keluarga besar Karenggasing itu kalau ada pertemuan silakan adakan di sini, ya. Silakan, karena ini adalah mitra kerja kita. Ini adalah usaha yang dibangun oleh Karenggasing. Pakaikan ini bajunya, Bu.
Saya cek dulu ya. Coba tarik napasnya. Lagi. Dokter Wisnu, keadaan adik saya bagaimana? Kalau secara medis, lukanya sudah sembuh 90%. Kalau ini lumpuhnya, mungkin ada sarafnya yang terputus. Tapi kira-kira dia sembuh total? Tetap ada peluang sembuh, Pak. Ada juga biasa pasien begini, tiba-tiba kaget, langsung sembuh, Bu. Jadi, Michelle, Bu, Pak, banyak-banyak saja didoakan Pak Alexnya. Karena secara medis, kami sudah melakukan yang terbaik untuk Pak Alex. Katanya Alex lagi sakit. Iya. Bisa nggak aku ketemu sama Alex? Ngapain kamu ketemu sama Alex? Ada urusan apa? Bagaimanapun Alex itu kan tetap teman saya. Dia mau sakit kek, dia mau mati kek, tetap aku tidak bisa menjenguknya. Susi, kamu jangan coba-coba dekati Alex lagi ya. Kalau saya tahu, awas kau. Kau kira saya tidak tahu hubungan kamu dengan Alex? Kalau di desa gitu Pak Dil, tidak terlalu banyak dipusingi. Semua ada, makanan sehat. Tambah lagi kalau kulihat mukanya ini adikmu ini, pakaran-pakaran begini. Sehat-sehat kan semua di sini. Minta maaf Pak, ini baru datang lagi. Bagaimana kabarnya Nomo? Keluargamu sana? Pergi semua Jakarta. Tante Catherine, Sarah sama mamanya. Oh, apa urus di Jakarta? Ada, keluarganya Tante Catherine mau kasih kawin di sana. Kayaknya lama-lama itu sekitaran 1 bulan itu dede. Kalau keren gasing ada di sini sama keren Rewa. Oh, cewekmu juga ke Jakarta ya? Apa tosengnya urus? Oh, kalau Sarah memang ikut ke sana. Karena itu hari kan pas saya memang pulang ke sini toh. Jadi dia kembali ke sana untuk kemas barang-barang nah. Sama juga urus ke kuliahnya. Siapa tahu bisa pindah di sini toh. Oh, begitu. Muka kuliah ini. Tidak apa-apa kira-kira itu kalau wanita aku pakai kuliah. Sepeda apa nengin tinggal juga orang. Jadi begini Fadil. Itu uang saya sudah serahkan kan sama kamu. Terserah kamu apa, kamu pakai kuliah, kamu pakai menikah. Saya sudah bilang toh, tidak mau kasih sentuh-sentuh itu uang. Jadi terserah Mina, mau kau apa ya? Oh iya Pak Deng, jadi kuliah ngapain Pak Dit? Makasih banyak ini Pak. Nisa, makasih nah. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak, mana kalunta itu yang kukasih itu hari? Yang kalunta yang bersejarah itu ya? Sudah kebuan nah. Itu kan bagian dari masa lalunya Johan. Tidak ada di Johan. Di Bremen yang ada. Lagian itu barang tidak kubutuhkan lagi. Kenapa dibuang ya Pak? Bagusnya lagi tuh kalung. Coba kita kasih Mak. Biar kau minta, tidak mau kasih kok. Jelek itu barang. Itu sebenarnya. Ada magicnya itu. Bambangan pokoknya pakai. Betul kayak itu barang begitu. Jadi sejarahnya itu kalung Pak Dir. Ada dulu guru orang Banten. Dia yang kasih kayak itu kalung. Dan memang menurut dia ada kekuatannya. Saya kupakai dia, tapi ya memang dulu kalau kupakai itu barang rewa kan. Waktu di Jakarta dulu toh, asal aku pakai itu pasti kalau ada mau ribu ke orang. Tapi ya memang selalu kayak mentong ada kekuatannya. Nah itu terakhir itu waktu kasih Kak. Saya merasakan efek buruknya itu kalung masih ada. Itu aku buang kan. Aku kan nanti akan adik mau apa ini. Sudah kubutuhkan juga itu kalung. Kamu kan kalung itu yang kasih selamat. Tuhan. Sayang, saya harus ke Makassar ya. Karena bisnis saya kan tinggal selangkah lagi. Lagi pula, sayang kalau saya tinggalkan. Tapi kenapa harus ke Makassar? Itu si Alex sih bodoh dia.
bisnis segampang itu, aduh, dia bisa sampai seceroboh itu. Kamu tahu, Siulna sudah mati. Alex masih sakit. Saya khawatir untuk kamu. Sekalipun kamu larang, saya akan tetap ke Makassar. Karena yang saya butuhkan itu duit. Oke? Duit. Saya tidak bisa bicara lagi. Karena saya tidak bisa kasih kamu uang. Ya, syukurlah kalau kamu tahu diri. Jadi terserah. Kamu mau ke Makassar. Nah, gitu dong. Kamu harus support istri kamu. Jadi suami yang baik tuh harus begitu. Angel, semalam saya sudah bicara sama suami saya. Dan dia izinkan kita pergi ke Makassar. Pokoknya kamu harus siap-siap, oke? Kita harus siap-siap dan segera ke Makassar, oke? Tapi misal, haruskah saya ikut ke Makassar? Saya tidak tega tinggalkan Alex. Apalagi itu mantan pacarnya. Selalu mau ketemu sama Alex. Angel, ingat ya, kamu jangan pernah coba-coba berani ganggu rencana saya, oke? Kamu ngerti? Saya sengaja kumpulkan kalian semua karena ada keputusan penting yang akan kita ambil bersama. Begini Rewa, terlepas dari hubunganmu yang kurang baik dengan Fadil, tapi saya berpikir untuk kedepannya. Saya sudah berdamai dengan Johan. Saya melihat keberaniannya Johan diwarisi juga oleh Fadil. Saya kurang mengerti ini, Den. Apa hubungannya ini perusahaan dengan Fadil, Pak? Jadi begini Rewa, saya sudah putuskan Fadil ini yang menjadi kepala gudang kita yang baru. Kenapa harus begitu, Den? Kenapa harus Fadil? Kan bisa Jo, bisa Ivan, atau bisa Pak Munir. Jadi begini Rewa, Fadil ini anaknya Johan. Jadi kalau kita angkat Fadil ini sebagai kepala gudang kita, otomatis Johan pasti akan mendukung kita. Kalau Pak Munir, dia kan penanggung jawab di kantor utama, didampingi sama Eli. Irfan sudah menangani pabrik kita yang di Kemah. Kalau Jo, dia itu kepala security untuk semua perusahaan kita. Kau sendiri Rewa, 3 perusahaan yang kepimpin. Jadi sudah waktunya kita berbagi sama orang. Fadil ini suka atau kau tidak suka, dia sudah bahagian daripada keluarga kita. Jadi saya harap keputusan saya ini bisa kita terima semua. Kamu harus ikut saya ke Makassar. Karena ini pasti kelakuannya si Karang Gasing. Orang Makassar belum tahu saja siapa saya yang sebenarnya. Dan lagi pula kamu tenang saja. Saya sudah pesan pistol sama David. Jadi kamu tinggal ikut saya saja. Coba kamu pikir baik-baik. Kamu terima suami kamu digitukan? Pokoknya kita harus segera ke Makassar. Tapi Kak, kasihan Alex saya tinggal. Kamu hanya perlu ikuti perintah saya. Soal Alex kan sudah ada suster. Nggak usah dipikirkan lagi. Kita harus balas dendam. Assalamualaikum. Hai sayang. Ayo duduk dulu. Bagaimana dia Alex? Gimana Jack dengan tawaran saya? Saya tetap dengan keputusan saya sendiri. Saya tidak bisa membantu Michelle. Saya hanya butuh uang duka kakak saya. Oke Jack, tunggu dulu sebentar. David, pesanan saya mana? Oh iya Bu, saya sudah siapkan. Bentar ya Bu.
periksa. Ini pelurunya sudah ada? Semuanya sudah disiapkan, Bu. Jack, bagaimana? Kamu mau pilih uang ini atau... Bu, hati-hati Bu, jangan. Itu udah ada pelurunya Bu. Kenapa jadi begini? Kalau kamu tidak mau bantu saya, siap-siap kamu jadi korban pertama dari pistol ini. Seharusnya kau jauh lebih malu. Kakak kamu dibunuh dan kau tidak bikin apa-apa. Sebenarnya saya tidak ada urusan dengan kakak saya. Tapi jika kamu berani bayar saya, kita akan deal. Oke, saya suka itu. Urusan uang, tenang saja. Oke. Jadi, deal. Kapan kita mulai? Oke, Jack. Saya akan berikan ini uang duka atas meninggalnya kakak. Dan kamu, David, Iya, Bu. persiapkan segala hal untuk ke Makassar. Woi, gali-gali, tolong ah. Itu Willy di dalam jatuh baru. Banyaknya darah. Telepon cepat bos lo. Aku tahu apa mau bikin ini. Atau tunggu kan ambulans di depan. Iya. Iya dok, ini saya perhatikan jari-jarinya ini dok, sudah mulai gerak-gerak gitu. Sudah bagus ini, sudah ada kemajuan. Jadi begini Wisnu, sebenarnya ini inisiatif saya untuk menggunakan suster ini. Karena ya tahu sendiri kan, istrinya Alex sangat sibuk. Jadi tidak ada waktu untuk mengurus suaminya sendiri. Maka dari itu saya merekomendasikan untuk memakai suster ini. Bagus ini tindakan kamu, Michelle. Kalau ada suster yang rawat seperti ini, minum obatnya bisa jadi teratur. Jadi gini dok, kami ada rencana akan keluar kota. Aman tidak kalau misalkan suami saya diurus sama suster? Tidak apa-apa Bu, yang penting susternya ini telaten merawat Bapak dan minum obatnya teratur. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Dalam waktu dekat ini kita sudah bisa berangkat. Karena tadi dokternya juga sudah izinkan. Jadi ini sebagai uang mukanya. Nanti setelah misi kita selesai, bakal tambahkan. Nanti semuanya saya tanggung, tiketnya dan lain-lainnya juga. Kamu hanya perlu siap-siap saja, oke? Dokter, bagaimana keadaan cucuku dok? Kita apanya Bu? Neneknya dok, Oh neneknya, ibunya mana? sudah meninggal dok. Jadi cucu tak ini sedang ditangani di dalam. Iya, minta tolong dok, Dek. Kita perhatikan baik-baik dong. Kita lihat baik-baik dong. Sabar Ki, Dek. Iya, dong dok. Saya takut sama datuknya. Tapi bagaimana bisa jatuh dia itu? Apa sebabnya? Kenapa? Sampai mengeluarkan darah begitu banyak itu. Saya masuk dulu lihat lagi ya. Sabar Ki ya. Gali, Iya, Bos. kenapa kau telepon-telepon saya? Nah, saya sibuk di kantor ini. Willy, Bos, jatuh dari tangga. Apa? Jadi kenapa mi cucuku? Iya, Bos, dibawa ke rumah sakit tadi karena banyak sekali pendarahan di kepalanya. Jadi saya disuruh jaga rumah ini sama Ibu Linda. Kurang ngajar itu Linda itu. Siang, ikut kok. Willy,
Cucunya Rewa jatuh tadi. Kau dulu ame pada pergi. Saya nanti nyusul ke rumah sakit. Butuh darah itu Dokter Ferry. Nah, Linda tidak cocok darahnya. Assalamualaikum. Tabe kering. Langsung masuk di rumah tak? Ya, kering gasing. Saya khawatir ini sama Ibu Linda karena tersulut sekali emosinya tadi keren Rewa. Takutku ada apa-apa terjadi di sana. Jadi saya langsung ke sini kering. Kau Linda. Lama bisa simpan ini ya. Kau apain cucuku? Deng, pemopor, Deng. Saya memang salah, ditangani sama cucu tak. Kau kerjamu cuma main game saja. Sekarang juga kau pulang, kamu masih barang-barangmu tinggalkan rumah. Sana ki kering, sana ki. Ibu, pergi ibu, pulang lagi. Tidak bisa, pulang ibu, pulang lagi. Tidak bisa ku tahan ini kering. Kemana, Bu? Muka pergi Mika, nausir Kak Den Rewa. Jadi mana nih keadaannya Willy kolong? Willy itu parah di rumah sakit, baru pusing ini, ndak tahu mau kemana. Jadi kau mami nih lihat di rumahnya Dindi. Iya. Kabari Kak kalau ada perkembangan dari rumah sakit. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena ndak bisa mak tinggal, karena nausir mak Den Rewa. Oh iya, Bu. Saya jalan pengen dulu. Iya, hati-hati Bu. Iya. Pak, mana ibu yang tadi sini, Pak? Saya usir tadi, Pak Dokter. Kenapa diusir, Pak? Itu gara-gara dia itu. Cucuku jatuh dong. Oh, begitu. Itulah, suruh pulang. Jadi cucunya Bapak ini dalam lagi ditangani sama tim kami. Mudah-mudahan cepat selesai. Iya. Kasih dok. Iya. Boleh kita masuk dulu? Oh iya. Iya. Bapak di sini aja Pak ya. Masuk. Keren Gesing. Bagaimana keadaannya cucuku? Lagi ditangani itu sama dokter. Baik-baik. Agak parah itu karena aku dengar itu tadi bilang dokter dijahit ke kepalanya baru ada sekitar 20 jahitannya. Bisa saya masuk? Tidak bisa Keren karena ada datuknya di dalam. Satu-satu karena bilang dokter harus masuk. Oh. Kalau begitu kita menunggu Mipale. Ya. Jadi kita sudah lihat cucu tak toh keadaannya seperti apa di dalam. Ya, kita butuh darah AB. Ya tolong dipersiapkan Pak ya karena kita stok di dalam sepertinya habis. Jadi kita siapkan darah AB. Ya, sabar Dek. Jadi sudah bisa saya lihat cucuku? Oh iya, silakan Pak. Boleh. Mari silakan. Kalian usahakan ke kantor, ke rumah masing-masing cari darah HB karena sepertinya stok di dalam habis. Upayakan secepatnya segera dapat. Nak ke golongan darah O kah? Kau ya, Ling? Sama, golongan darah O juga. Tidak cocok ke golongan darah tak Kering? Kau itu. Kalau cocok ngapain saya suruh cari sama kalian? Sudah. Oh ya, semua. Cari. Saya tahu salah, Nak. Karena masak Kak tuh sambil main HP, main game nggak ada lagi naik di tangga. Baru
Kepalanya lagi itu yang banyak sekali darah. Jadi tante, gimana keadaannya Willy? Aduh, parah itu, tapi saya tahu salah, Nak. Jadi di mana Pak Willy ini, Mak? Ada di rumah sakit, Nak. Kenapa nggak di sana, Ki? Nausir ke bapak rewakmu. Jadi tante? Iya, Nak Bira. Nausir ke kakeknya Willy. Ini udah datang kak ke sini, Nak, karena ndak aku tahu mau kak kemana, baru ada sekali uangku. Rencana mak ini mau ke rumahnya Tante Mila dulu. Mau tinggal di sana dulu. Siapa tahu ada dulu uangmu sedikit untuk transportasiku ke sana. Oh iya, kenapa makin ada di sini? Kayak kemana, Deng? Mau kak pergi di acara Hakika? Deh, baru mau kak ke rumah tak ini. Kenapa Ika? Deng, nausir kak Deng lewat. Astagfirullah, Kak karena itu bisa. mau kak tinggal sementara dulu di rumah tak. Karena bisa. Panjang ceritanya kalau aku ceritakan. Kalau itu ikut Big Pen dulu di acara Hakika, Dik, karena tidak ada di rumah. Iya, ayo. Ayo, Pak, Dik. Jadi kau serius ini mau pulang ke Jakarta? Iya, Johan. Saya kan sudah berbulan-bulan di Makassar. Terus di Jakarta bisnismu siapa yang ngurus? Tapi saya kan masih sakit. Kan kamu sudah terlihat lebih sehat sekarang. Sisa kamu rajin minum obat aja. Saya janji deh, kalau semuanya selesai di sana, aku akan kembali lagi ke Makassar. Oke, Pak. Kalau memang kemauan kamu, kembali ke Jakarta. Benar, Johan. Aku sudah bisa balik Jakarta. Ya, tapi itu kamu di sana baik-baik ya. Jaga anakku baik-baik. Iya, Johan, pasti. Iya nih Pak Jack, saya tuh selain merawat di rumah Bu Michelle, saya juga punya kos ini peninggalan dari almarhum suami saya. Terus Pak Jack sendiri ngapain sampai Bu Michelle? Ada urusan apa? Ada deh. Mau nanya ke mana? Gak tahu nih, tadi kayaknya cuman ke warung sebentar deh. Ini aja masih, tuh kan, nggak terkunci. Nah, itu dia Pak Jack. Hai Jack, barang kamu udah kamu terima? Belum, justru ini saya mau cari. Iya, aku udah titip sama si Ale. Oh, sama si Ale? Iya. Oh, udah, saya kali dulu ya. Oh, kamu kan masuk dulu? Nggak usah, saya mau kali dulu. Oh iya, oke. Ya. Udah lama tuh ditungguin. Oh, masa sih? Kamu dari mana sih? Biasa jajan. Oh. Loh, kok kamar aku terbuka, Bu? Tadi cek kamu, kirain ada di dalam. Oh gitu. Oke, aku masuk dulu ya Bu ya. Oke Sus, saya mau ke Makassar dulu. Tolong jagai suami saya yang baik-baik.
Sayang, kamu dengarkan apa kata suster ya. Doakan semoga saya cepat balik. Dokter Wisnu, tolong saya titip adik saya ya. Tolong jaga dia baik-baik, tolong perhatikan segala kondisinya. Dan kalau ada apa-apa bisa langsung hubungi saya saja. Oke. Hati-hati di Makassar ya, Indonesia. Iya. Jangan. Selalu kabarin saya dan jagain ibu. Pasti Pak. Ya. Udah aku berangkat. Ya, Oke, selamat sayang. berangkat. Kamu hati-hati. Nanti Pasti itu. cepet jalan ya. Oke ya, karena pesawat saya sebentar lagi. Oke. Saya di sampingmu itu, jangan kau tembakin ah. Iya. Kita musuh di depan. Berapa lama itu Linda di sini? 2 minggu, Bi. Selalu pun tidak dicari ke suaminya. Weh, tahu nih bohong kan tuh Hingga pernah pulang. Itu lihat megayana megayana. Karena apa? Ente kamu tena dibongkar. Begitu Mi. Kita tahu bujuknya dan rewak supaya bisa pulang. Bah, kebujuk Ji. Tapi susah mau kurang campuri. Bagaimana itu? Kita tahu itu dan rewak sana terasa nah. Iya sih. Tapi baiknya titiknya dan rewak kan? Hai, tidak ku tahu Ki. Kayak masih di rumah sakit Ki. Akhirnya guys, kita ada di Makassar. Dan selama kalian di Makassar, jangan ada yang aktifkan handphone kalian. Saya akan bagikan kalian handphone baru selama kalian ada di Makassar. Kamu Jack, bagaimana soal senjata? Sementara dalam perjalanan kan? Oke. Kalau begitu, buat kalian semuanya selamat istirahat. Ingat pesan saya tadi, selama di Makassar, kalau kalian mau kemana-mana, harus seizin saya dulu. Selamat istirahat dan selamat menikmati kota Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak itu? Dari keliling-keliling cari pendonor darah untuk Willy. Kenapa mi kodong Willy? Ya begitu Mi, mesti di rumah sakit gitu karena kan tidak ada anunya, tidak ada pendonornya. Kalau Denreo iya tidak cocok di darahnya, Datuk nah. Golongan darah OE. Siapa dia ada golongan darah AB-nya? Kasusnya itu golongan darah AB plus Bunda. Gimana maki ini? Jadi begini, alangkah baiknya kayak ini kalau kita coba-coba bujuk ke Padil. Sempat darahnya Padil yang cocok. Linda, ini kesempatanmu ini. Siapa tahu dengan jalan ini bisa kau maafkan Denreo. Iya, kesana Miki siapa tahu ini jalannya supaya bisa pulang. Kalau mau Ki, sama Miki besok pergi di Padil, kutemani kita. Iya pengen kali. Jemput mak besok baru sama-sama kita pergi di Padil. Jadi begini Karanggasing, saya datang ke sini mau minta pertanggungjawaban karena adik saya Alex sekarang sedang sakit dan saya sudah jauh-jauh datang dari Jakarta ke sini untuk meminta ganti rugi kepada keluarga Denggasing. Keluarganya si Yul menuntut juga untuk dibiayai. Tapi saya tidak ada urusan dengan keluarga si Yul. Yang saya minta pertanggungjawaban untuk adik saya saat ini Alex yang sedang lumpuh. Kenapa kalian bicara seperti itu? Perlu kalian tahu saat Alex dan Yul di Makassar, saya yang membayarkan hotel mereka. Karena mereka tidak mau menginap di tempat saya. Jadi, waktu kejadian itu, Yul
dan Alex bukan di rumah saya. Jadi, di mana kesalahan saya? Di mana? Menurut saya 100 juta itu kecil, Kak Renggasing. Sebesar itu untuk kesalahan yang saya tidak lakukan. Dibandingkan dengan percakapan kalian yang saya akan serahkan di polisi, bagaimana? Kalian mengancam saya. Ini bukan ancaman, Kak Renggasing. Kan Kak Renggasing sendiri penjahat yang besar. Kak Renggasing pikir kami ini hanya ecek-ecek. Salah, Kak Renggasing. Dan kamu pikir saya tidak tahu? Kamu punya uang banyak di Makassar. Baik. Beri saya kesempatan. Saya harus rundingkan ini dengan Karen Rewa. Oke. Saya kasih Kak Renggasing waktu 2 minggu untuk membayar 100 juta. Kalau tidak, bagaimana handphonenya? Tenang bos, aman. Fadil, butuh darah. Baru ndak ada cocok darah. Di rumah sakit juga kosong, di PMI juga kosong. Baru datuknya juga Willy tidak cocok darahnya. Saya lebih-lebih ke orang luar, Jak. Baru Kak Renggasing ndak cocok Tony. Tante Catherine masih di Jakarta sama mamanya Sarah. Ini datang ke sini. Siapa tahu cocok di darahmu, Nak. Karena banyak sekali darahnya, kan kepalanya yang kena. Golongan darah apa, Kak? AB. Tante, kebetulan juga darahku darah AB. Tapi tidak ku tahu Ki bilang bisa Kak donorkan ini tidak. Karena darah ada AB negatif, ada yang positif. Kalau memang mau Ki darahku, nanti sama-sama ke rumah sakit Ki. Iya Nak, terima kasih sekali. Darah apa kau kerja? Darah O. Susah sekali mau keliling-keliling cari darah. Karyawan juga sudah semua ditanya. Kecuali yang di gudang iya belum. Tapi kalau semua yang di perusahaan itu sudah semua dianu. Dan tidak ada memang yang cocok. Tapi anu ya Galip, kantor Pak Munir. Sudah mencoba di situ. Sudah semua perusahaannya dan Rewa itu, Bus Rewa. Semua. Kecuali di tempamu. Memang banyak sekali pemilu juga di situ, Pak. Bahaya. Kau ya Fadil? Saya kalau bisa aku bantu gitu. Tapi kita tahu misalnya itu pernah pakai. Ini pengaruh buruk kayak. Jadi baru bos. Kan dites dulu toh, dicek dulu. Kalau bisa Jipadeng, ayo nih. Ayo. Anak nyari ini jului. Oh iya, jadi alhamdulillah yang di dalam juga itu sudah bagus ya. Dia juga punya darah AB dan kita juga AB, cocok sekali. Dua-duanya cocok ya, tapi sepertinya kita ada sedikit maaf ya Bu ya. Tidak apa-apa, saya langsung kemukakan. Sepertinya ada narkobanya. Pernah pakai narkoba? Iya pernah. Cuma sih tinggal tuh. Begitu. Ya sudah, tidak apa-apa, sudah terlanjur. Masa lalu biarlah berlalu ya, jangan diulang lagi ya. Karena itu sangat bahaya sekali. Iya, jadi darahnya itu yang di dalam sama darah tak digabungkan jadi satu. Ya. Tapi apa itu yang di dalam? Oh, temanku dia. Kebetulan dia juga mau berkorban sama anakku. Karena dia juga sayang sama anakku. Oh begitu, alhamdulillah kalau begitu. Lagian pernah juga bilang dok, iya. Dalam bilang kalau cocok darahnya mau juga bantu. Iya, insya Allah ini semua jalan Allah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik. Iya. Tapi ada mungkin permintaanku dok. Iya.
Kalau bisa jangan ditanya datuknya Lili. Iya. Kalau ditanya nanti bilang lagi saja ada donatur. Oh begitu. Oh iya, insya Allah. Alhamdulillah cucu tak itu aman nih. Sudah tidak ada masalah Pak. Jadi darahnya semua sudah terbantu. Ada donatur yang datang. Mohon maaf dok. Iya. Kalau boleh tahu donaturnya siapa dok? Jangan kita tahu. Karena itu semua ini pertolongan dari Allah ya. Jadi tidak usah tahu. Dan orang itu tidak mau disebutkan namanya. Ya aman semuanya. Tapi masih ada resep yang harus kita belikan di sebelah maki. Kebetulan di sebelah ini ada resepnya. Ada apotek di sebelah ya. Saya ambil saja resepnya. Ya ini satu kali satu hari ya. Ini 3 kali, ini 1 juga sama. Dan semua ada keterangannya. Iya. Makasih ya. Makasih. Iya. Di sebelah kita. Lu mirip Pak Mainu. Nakimo tere kisiale saripata. Nakimo tere kisiale saripata. Siapa yang jaga ini gudang? Ya, sama anak-anak aja, Bos. Mana Jo? Ya, Bos Jo. Lagi di perjalanan nih, menuju ke sini. Jadi begini nak, awasi baik-baik ini gudang. Siap Bos. Weekend. Kenapa Nana merokok ini? Gak rokok enggak? Iya bos. Dari tadi kita menunggu di sini. Karena biasa sayang kita yang membelikan rokok semua anak-anak. Tapi kenapa Nana pucat sekali kok kuliah? Iya, karena semalam anak-anak di sini begadang semua yang jaga gudang ini. Oh, ini gombeng ke mobil? Di mana kau parkir mobil? Kayaknya ini lokasinya Denggasing. Ini menurut petunjuknya sih di sini. Pabriknya? Iya, benar. Menurut petunjuknya ini pabriknya di sini. Jadi, kita eksekusi sekarang? Tahan, jangan dulu. Biarkan saya saja dulu yang beraksi. Hai Gambang, ini pabriknya Karenggasing ya? Iya cantik, ini yang punya ini bos saya Karenggasing. Iya. Karenggasingnya ada? Oh iya, tadi baru-baru pulang. Oh, baru pulang ya. Kalau ini yang di depan tembusnya kemana ya? Ya, kalau di sana ada belok kanan, terus belok kiri ada perapatan 2. Susi, kirain lu mau jenguk Alex.
Iya sih, cuman istrinya larang saya jenguk Alex. Istrinya kan ke Makassar. Serius? Serius, jenguk aja. Oh iya iya iya. Ini sudah tidak bisa kita biarkan lagi. Sudah banyak teman kita yang kena tikam atau tertembak. Sepertinya dia mau mencoba keluarga besar Karanggasing. Tidak bisa kita biarkan. Keren. Kira-kira bukan Johan dan anggotanya ini? Saya kira bukan. Karena Johan kalau sudah berjanji tidak akan pernah ada langgar janjinya. Iya betul itu Karen. Sekarang saya bapakku jadi istri. Suami-suami takut istri. Di kampung terus itu bertani. Jadi, kira-kira siapa ini? Jadi begini Pak Om Munir. Bapakku itu selalu jika mau bantu. Cuma karena ini istrinya, Nisa, selalu larang-larang ini. Biar besok paling toh ke rumah ya. Coba-coba pitanya ke, siapa tahu mau gitu. Iya. Tanya main pengen anak-anak kan? Bilang enggak jadi nih besok karena mau ke rumah Pak Ceko di kampung. Oh iya. Nah? Iya nak Fadil. Usahakan cepat nak temui bapakmu. Gapakah makin menjadi ini? Usahakan temui bapakmu nak. Ada ini masalah besarnya keluarga besarnya Karanggasing. Beberapa waktu terakhir ini Pak, banyak anggota Karanggasing itu ada yang ditembak, ada yang ditikam. Jadi suruh Kak Datu minta tolong sama kita beda. Pak, kenapa kamu mesti kita bantu itu orang? Nah, orang jahat itu. Begini Nisa, itu hari kan kita sudah damai tuh sama keluarga besarnya Karanggasing. Ini saya harus bantu. Karena kalau tidak dibantu ini juga dapat bahaya ini. Jadi begini Pak Dil, kalau seperti itu ceritamu, kemungkinan besar memang itu orang-orang yang saya kenal. Bisa kami bapak dulu. Kalau bapak jika ini yang bisa selesaikan masalah, baru memang kayak ini berhubungan sama bapak. Halo, suster. Bagaimana keadaan suami saya, sus? Oh, Ibu, ini Bapak lagi makan, Bu. Maaf, Bu ya, bisa teleponnya sebentar lagi, Bu? Oh, dia lagi makan, sus. Ya udah, lanjut aja, sus. Oh iya, Bu ya. Tapi keadaannya baik kan? Iya, Bu, baik. Alhamdulillah. Ya udah, lanjutkan aja, sus. Bagaimana keadaannya Alex? Katanya dia lagi makan, tapi kondisinya baik. Gimana? Udah selesai teleponan? Kita jalan lagi. Oke, jalan aja lagi. Terus, kita mau kemana lagi misal? Soalnya, saya ada target sebentar malam. Dari siapa deh? Anda bapaknya Fadil? Oh iya, saya bapaknya Fadil. Woi! Pak, kenapa nih Pak? Ini, bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Bawa ke... Ma! Sepertinya ini ada yang mengincar keluarganya Karanggasing.
Jadi begini Arif, kau ke Dembella, ada pistolku itu saya simpan sama dia. Oh, di sana pistol kah? Iya, untuk kau, supaya kau bisa jaga Fadil. Oh iya. Tapi ibu benar kan temannya bapak? Iya mbak, saya temannya dari dulu Alex. Bener loh bu. Aku dimarahin loh kalau enggak. Justru saya tahu Pak Alex lagi sakit, maka dari itu saya mau menjenguk dia. Nih, kebetulan aku mau ke pasar. Bisa minta tolong ibu jagain bapak sebentar nggak? Bisa. Deket kok di sini pasarnya ya. Boleh, silakan aja mbak. Nanti saya yang jaga Pak Alex sampai mbak pulang. Ya. Oke yuk. Yang ditemenin bapak. Bentar kok pak ya. Bu, minta tolong bu ya. Ya mbak. Aduh, kasihannya kamu Lex. Kasihan kamu Lex. Istri yang kamu sayangi malah ninggalin kamu seperti ini saat kamu sakit. Coba seandainya aku istri kamu, aku nggak bakalan ninggalin kamu saat kamu sakit seperti ini. Lex, kok aku malah ingat sih waktu kita pacaran dulu. Ngapain kamu di sini? Kan cuma mau menjenguk kamu. Terus ngapain kamu cium saya? Kan dulu kita pacaran. Dulu juga kamu sering cium aku. Sekarang keluar dari kamar. Ingat Susi, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Dan ingat, saya tidak mau mengkhianati istri saya hanya gara-gara kamu. Tapi saya senang Lex. Berita di luar kamu lumpuh dan bisu. Ternyata yang saya lihat tidak seperti itu. Sekarang kau keluar. Oke, selamat. Saya pulang ya. Dah. Ada mi pistol? Bah, ada mi dek. Mana? Kau yang kusuruh pesan ada? Kau jaga Fadil lah. Oh iya. Lagi apa? Namun nama gising. Lagi pal murang tau. Tenang kau Dembella. Bukan urusan kita ini. Kebakaran gas minta tolong sama Rewa. Saya ini untuk jaga-jaga saja karena kayaknya mafia Jakarta ini yang bergerak ini kalau begini. Jadi tenang kok. Saya ini dapat mas sebenarnya ambil pusing. Lu tahu istriku juga khawatir sekali. Di sini mama saya di desa ya terus. Tapi ya, Fadil yang minta tolong. Jadi begini, kalian harus lebih waspada. Besok-besok kalau ada orang mencurigakan, langsung saja serang. Siap! Syukurlah Pak, kalau Bapak sekarang sudah sembuh. Memang saya sudah pernah sampaikan sama Ibu bahwa ada pernah pasien seperti ini dan tiba-tiba sembuh. Tapi Bapak tetap harus jaga kondisi, kesehatan, dan... Oh, Alex, kamu udah sembuh. Oh, cepat sembuh. Duduk dulu, Jan. Ada yang lebih penting dari kesembuhan saya. Jadi begini, Jan. Kita harus berangkat ke Makassar sekarang. Apa? Wanita yang dua ke Makassar itu bukan untuk urusan bisnis. Oh, kamu serius? Semua pembicaraan yang selama ini saya dengar, meskipun saya lumpuh. Wah,
Kenapa kau yang? Mana Padil? Jadi anu ini Om Johan. Om Amar suruh ke sini untuk kabari Ki. Ya pena. Pulang mau kok. Stop Pak Amar bilang tunggu mah. Masuk. Bagaimana nih keadaan Pak Amar? Agak baik ini Johan. Ini. Tapi masih sakit sekali. Oh iya. Jadi saya tadi ke rumah sakit. Saya pikir masih ada di UGD. Ternyata pihak rumah sakit bilang Iya Johan, karena ada nih juga dikirim dokter Karanggasing. nah ini ada juga ini mau jenguk itu. Nah sekalian saya ajak dia ke sini nih. Tapi bagaimana kejadiannya ini? Saya tadi pas di rumah sakit, tiba-tiba ada telepon. Kalau Pak Adi juga ditusuk, secepatnya saya telepon ke Karanggasing. Minta solusinya bagaimana ini. Nah, Karanggasing bilang, bawa Mi pulang karena sekalian saya bisa jaga Padil. Kau sini pengen dulu biar saya lihat dulu. Nah, sebentar baru kau. Makin lihat Ki. Di kamar mana? Jadi kau teman kuliahnya Padil? Iya Om, saya teman kuliahnya. Terus ini beritanya Padil ditikam, dari mana kau dapat? Saya sebenarnya sudah janjian sama Fadil Om, tapi tiba-tiba saya dengar ada kabarnya Fadil ditikam, jadi saya langsung ke rumah sakit. Makanya tadi itu saya ketemu sama Om Johan. Tunggu dulu ya, biar Johan dulu lihat Padil, baru kau menyusup. Di mana ini ditikam? Menurut polisi dekat-dekat kampusnya Belendai. Coba lihat lukanya. Terus kalau menurut dokter ini ditikam pakai badi atau pakai pisau? Kayaknya pisau deh. Persis sama ya kayaknya yang tusuki bapaknya. Baru pindah kudung tidur. Tadi merintih terus kesakitan. Iya Pak, biar kami tidur. Ayo. Parah itu ya, biar kami istirahat. Kamu lihat temanmu? Iya. Masuk apa? Antar kita masuk dulu juga lihat itu. Apa kita panggil kan? Jadi begini, kau masih ingat itu yang namanya Wulan? Iya. Jadi tolong kau carikan Kak nomor teleponnya. Terus kalau ada kau kirim di nomor itu. Untuk apa tuh? Ada saya perlu sama dia. Bagaimana perasaanmu nak? Baik main. Mungkin besok bisa mulai keluar ya. Jongkok dulu. Sekarang urusan kok dong. Selesai. Nenek, jangan mi dulu, tunda mi dulu. Oh iya Fadil, ada bapak Johan kemarin itu pijengukku. Nah lihat kak begini. Iya, nah lihat kok. Nah mungkin lagi tuh kalau tahu bilang begini. Nggak mau kena ganggu itu, karena aku tidur nak. Siapa kasih tahu?
Iya deh, udah ku tahu ke saya bilang siapa yang kasih tahu yang jelasnya datang nih. Pergi di rumah sakit, tapi tidak ada mau jadi kesini. Halo, Mas Wan. Saya sudah ketemu sama Wulan nih. Oh iya, Bos. Jadi saya suruh nih ke Karela. Udah lama Wulan. Itu namanya Om. Apa kita panggilkan, Kak? Saya ada perlu sama kau. Kalau boleh tahu rencana apa, Om? Kau kan masih tetangga sama Karenggasing, toh? Iya sih. Nah, begini. Om Johan mau minta tolong. Kau bantu Kak. Awasi rumahnya Karenggasing. Kenapa, Ki? Kayak gelisah sekali Ki kulihat. Ada chatnya di Pak Desa. Itu tanah yang mau dijual. Ada katanya itu pembelinya di rumahnya. Jadi mungkin mau dulu ke rumahnya Pak Desa. Jangan lama, cepat Ki pulang. Jadi begini Pak Desa. Itu orang itu. Ada nih nak kasih informasi. Ini CCTV-nya. Kebetulan itu sebelah rumahnya Karenggasing, anggotaku. Jadi sudah dia periksa CCTV-nya. Nah ini kelihatan ini orang ini. Coba perhatikan ini. Nah ini. Jadi kau ambil ini video juga. Kalau ada grup WA mu kau sebar. Siapa tahu ada yang pernah lihat ini orang. Kenapa milu kamu itu Pak Desa? Mending-mending ini kurasa ya ke bekas luka mami ini. Tapi tidak ada yang sakit merasa. Tidak terlalu sakit. Hei Jo, saya sudah dapat informasi dari Johan. Dia dapat ini rekaman CCTV-nya. Coba kau lihat, perhatikan baik-baik ini. Jadi begini Deng, ini kebetulan tetangga tak ada CCTV-nya. Pada saat kejadian itu tertangkap CCTV. Halo Arif. Kita bunga. Saya mau minta tolong. Rencananya besok saya mau ke Makassar. Oh iya. Tapi kamu jangan bilang-bilang sama Pak Johan. Kenapa Bu? Aku mau kasih surprise untuk dia. Boleh? Oh iya Bu. Nanti pas Ibu naik ke pesawat, sebelum naik ke pesawat, Ibu telepon dulu saya. Iya, sudah. Sampai ketemu di Makassar. Oh siap Bu. Sampai ketemu Bu. Bu Kos, jadi gini Bu Kos, besok aku mau ke Makassar. Kuncinya aku titip ya. Kayaknya Johan pernah cari kamu deh di sini. Ah, Johan pernah ke sini? Iya, tuh tanya si Putri tuh. Dia juga lihat tuh. Oh iya. Oh iya Pak Le. Tunggu Mak di situ, tunggu Mak. Oke lagi tuh kemana? Di tempat aja Pak Lurah memang yoker. Istirahat lagi kita. Nah. Apa lo panggilkan ini Pak? Ada sebenarnya mau kutanyakan gini Pak.
Anu Pak, ada orang mau ketemu sama kita ini. Om Arif tadi yang bawa sama macet. Halo sayang, surprise. Kau ada di Makassar, Mona? Kenapa? Apakah kamu tidak merindukanku? Kau tidak bisa lolos dari saya, Johan. Tuh kan, Fadil, bapakmu sudah tua sekarang, sudah jelek lagi. Tapi kenapa kau mesti datang lagi di Makassar, Mona? Mestinya kau telepon saja. Yang pertama, aku rindu sama kamu, Johan. Terus, yang kedua, feelingku pasti nggak pernah salah. Ya sudah, begini. Saya itu tidak enak sama orang tuanya Fadil. Ya, jadi kau nginap di rumahnya Arif, sayang. Nah. Jadi, kamu mau balik ke desa lagi? Ya, saya kan bilang tadi, saya tidak minta izin untuk jauh, apalagi untuk nginap. Tapi, besok kamu datang ya? Ya. Oke. Nah, antar ke mamamu, Fadil. Ya. Ikut. Kak, mau kita lagi ke mana? Kayak biasa, Jenisa. Mau jadi main joker di rumahnya Pak Lurah. Sampai jangki lama. Mona? Kamu ada di Makassar? Iya, di Makassar juga. Iya, aku di Makassar. Ngapain? Ketemu Johan. Oh. Nginep sini? Iya, nginep sini. Nginep sini juga. Oh enggak, kalau aku nginep di rumah Nabuan di Johan. Oh. Saya buru-buru, tapi saya nitip salam sama Mas Johan ya. Oke. Ya. Aduh sayang, maaf aku telat. Aku habis makan. Ya. Si Arif mana? Dia keluar, saya datang tadi tidak ada orang. Oh gitu. Aku tadi ketemu sama Jack. Jack? Jack siapa? Itu si Jack, bekas anak buahmu. Yang di Jakarta? Iya, yang di Jakarta. Anu bos, ada tadi mencurigakan dari sana. Di mana? Di sana berhenti. Kau di sini. Kau, kau panggil teman di dalam. Siap bos. Oke? Siap bos. Saya mau pergi awasi dulu di sana. Oke? Siap bos. Selama ini kau orang yang kucari. Kau bunuh teman-temanku, bangsat. Kau, teman-temanmu, Kareng Gasing dan Kareng Rewa akan saya bunuh. Sepertinya aja kewalahan tuh, Bu. Butuh bantuan dia, Bu. Ayo, Bu. Kamu jangan habis dulu. Oh, hati-hati. Kamu tolong juga.
Cuk. 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 Selamat malam. Ya Pak. Saya dengar dari warga di sini ada tembak menembak. Ini korban apa nih? Korban tembakan Pak. Pertembakan. Ditembak Pak. Aduh, kita terlambat kalau begini. Terus siapa yang bertanggung jawab? Saya Pak. Kebetulan ini karyawan saya Pak. Oke baik, coba periksa lukanya. Tolong yang lain minggir. Komandan Adit, silakan periksa. Kayaknya sudah meninggal ini Komandan. Johan, kamu ingat terakhir kali saya datang ke Makassar? Waktu itu kan kamu mengkhawatirkan saya. Nah, dalam rangka itu saya datang lagi ke Makassar. Oh. Aku mimpi buruk tentang kamu. Tapi, Mona, kenapa kau tidak bawa anakku? Itu kan demi kamu juga, Johan. Lagian, anak kamu aman. Aku titip sama si istrinya Franz. Istrinya Franz juga itu sayang sama anak kamu, melebihi dari anaknya. Ya Alex, saya bingung itu. Kenapa itu mereka HP-nya belum aktif? Saya juga ini bingung, Jan. Saya hubungi istrimu, saya juga hubungi istriku, anggotanya itu juga yang bernama David. Gak ada yang aktif sama sekali. Jangan ada kenalan lain gak di Makassar? Oh ya, ada itu, Johan. Johan? Tapi HP dia belum aktif juga. Ngapain kau berhubungan dengan orang itu? Kenapa? Kenapa kamu tidak suka saya? Itu teman saya lama, sahabatan saya. Justru Johan, Jan, yang nembak saya, sehingga saya berbulan-bulan sakit. Oh, sekarang saya tahu. Kamu di Makassar sama John untuk cari masalah sama Johan. Dan kamu bekerja sama istri saya. Kamu tahu, itu Johan. He helped me for my business. Oh, jadi begitu ceritanya. Kamu dan Michelle bisa merusakkan hubungan saya sama Johan. Iya, Jan. Ini juga semua terjadi karena Michelle yang memaksa saya melakukan ini semua. Kamu tahu Alex, itu Johan yang marah. Nah, saya bisa bankrupt lagi. Kamu, kakak kamu juga bankrupt juga. Justru Michelle yang bilang, kalau saya tidak membantunya, maka semua perusahaan yang kutangani diambil alih sama Johan. Maka pada saat itu, saya terima tawarannya Michelle untuk datang ke Makassar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Mau tidak mau, tidak ada cara lagi. Kami harusnya tungguin. Saya mau istirahat dulu. Nanti. Oke, istirahat dulu. Nanti saya coba telepon sama Johan lagi. Kamu mikirin apa? Gak ada sesuatu. Kamu ini takut ya? Lagi berkait-kaitan. Sayang, sekarang susah banget lo ketemu sama kamu. Emangnya sini saya itu tukang cemburu ya? Ya, namanya juga baru punya anak, anaknya masih kecil, dan dia itu memang sangat mengkhawatirkan saya. Harusnya sih dia bisa ngerti. Aku kan yang lebih dulu. Iya, memang kamu yang lebih tua dari dia, tapi kamu kan ninggalin saya ke Jakarta. Kamu harus ngerti, dia yang ngurus saya selama kamu tidak ada. Jadi kamu tidak boleh seperti itu. Halo, Jan. Apa kabar, Jan? Johan, kamu di mana? Saya hubungi sama kamu berapa kali, tapi telepon kamu belum aktif. Saya di Makassar sekarang. Oh, kamu ada di Makassar? Ya, saya sama Alex di Makassar. Oke. Gini, besok kita ketemunya, tapi saya tidak mau di tempat kamu. Kenapa? Si Alex sama kamu kan? Saya itu butuh bantuan kamu. Please help me. Iya. Gini,
Ada warung makan teman saya. Besok siang kita ketemunya di sana ya, tapi jangan bawa si Alex. Tapi kenapa Johan? Ya, nantilah kita ngobrol ya. Oke. Kamu besok share lokasi aja. Oke. Tapi kamu harus datang. Oke, see you, Jan. Sayang, kamu sudah dengar kabar nggak? Soal apa? Itu istrinya si Chan, si Michelle, sudah lama katanya dia di Makassar. Alex ada, Michelle ada di Makassar. Saya sekarang ada di Perang. Keren. Ditembaki Jo. Apa? Kenapa, Jo? Ini ada polisi datang Ketemu lagi nih dengan sih. Kayaknya kasus baru lagi nih. Kalau bisa ikut dulu ke kantor, ambil keterangan. Kok Fadil lama ya? Saya kan ngantuk. Sekarang ini Makassar, Mona, tidak bisa diprediksi. Kadang-kadang macet, kadang-kadang banyaklah halangannya. Tapi tuh anak itu disiplin, kalau dia bilang mau datang itu. Iya deh, saya tunggu. Nah itu dia. Minta maaf Mama, ini nggak bisa antar ke Mama. Kenapa ya? Mau ke rumah duka dulu ini. Rumah duka apa maksud? Kita kenal Jijo. Tangkarannya Rewa, kenapa Jo? Baru tertembak. Hah? Di mana? Di pabrik tertembak tadi. Jam? Sekitaran jam 7 tadi. Jam 7 sih. Kau tadi ketemu si Jack jam berapa? Sekitar jam 7. Iya, tapi nanti dia mau bawa pikir. Kayaknya ada hubungannya. Jadi bagaimana? Kau mau ke rumah duka itu? Iya, mau ke rumah duka. Iya, jangan mau kepikir mau. Biar saya ngantar ke bisa. Atau sebaiknya saya ke sana juga, Di. Jangan, Pak. Banyak sekali polisi di sana. Baru kita masih buronan, Ki. Iya, sampai kami pengen sama keluarganya Karen Rewa. Bilang turut berduka cita. Kau ke sana nih. Jalan Mak dulu, Pak. Iya. Maaf kau ini, Mak. Dari mana macam itu? Malam na baru pulang dan nak kabar-kabari lagi ndak aktif HP tak. Oh ya, ini enak makanannya. Apa namanya ini? Kalau ini namanya palu basah. Ini khas Makassar. Saya sengaja ajak makan di sini supaya kamu merasakan makanan-makanan khas Makassar. Karena Makassar ini terkenal dengan kulinernya, Jan. Sayang, tapi kan biasanya kita makan di Datu Museng. Kalau itu Datu Museng, yang menjual bapaknya. Kalau yang di sini ini anaknya. Kalau di Datu Museng itu sejak tahun 1980. Kalau saya di sini baru tahun ini buka. Enak sekali. Oh iya, Mister, terima kasih banyak. Kami di sini punya motto, palu basa awi wajib dicoba karena enak, tidak harus mahal. Jadi ini Awi, ini istriku dari Jakarta. Oh iya. Memang dia setiap datang ke Makassar sini, saya bawa makan ini di palu basahnya bapak. Karena kan dia biasanya nginap hotelnya ini dekat-dekat pantai di situ. Iya. Jadi enak jalan-jalan ke bapak. Ini saya bawa ke sini untuk perkenalkan rumah makan. Kalau datang lagi di Makassar, Mbak, jalan-jalan ke sini ke Palu Basawi. Oh iya Pak Awi, saya memang suka sama kuliner-kuliner di Makassar. Hei Mona, kapan kamu datang di Makassar? Saya sudah 3 hari di Makassar, Jan. Oh, saya sudah 1 minggu hampir di sini. Ya, tapi saya udah telepon Johan, tapi teleponnya belum aktif. Dia datang ke Jakarta. Saya cari Mona. Malah ketemu di sini. Waktu itu dia tinggal di rumah si Franz, kakaknya. Dia tidak di kosan. Makanya saya juga tidak ketemu dia waktu saya ke Jakarta. Ya, Johan, kenapa kamu tidak mau ke tempat saya?
Saya tidak mau ke tempat kamu. Karena saya tidak mau ketemu sama Alex. But what happened? Nantilah saya jelaskan, Jan. You don't want to know why I'm in Makassar? Saya sudah tahu tujuan kamu ke Makassar. Semalam saya ngobrol sama Simona. Kamu cari istri kamu kan di Makassar? Istri kamu ke Makassar dengan siapa? Istri saya sama Angel sama satu pegawainya. Ya, ada satu pria nama Jack. Jack. Itu saya belum kenal. Oh iya, saya yang 2 minggu yang lalu Jack pesan pistol sama saya. Makanya saya hubungi Ale. Ini semakin jelas. Jadi gini, Jan. Ada beberapa kejadian di Makassar ini yang sepertinya berkaitan dengan istri kamu. Please help me. Don't worry, Jan. I'm help you. Kasih saya waktu. Karena saya ingin memastikan dulu semuanya. Saya sama anak saya itu sementara mengusut kasus ini. Karena anak saya juga jadi korban. Oh iya, Jan. Kamu kenal dulu, ini anak saya. Ini anaknya Clara. Oh, Clara. Iya. Ingat lagi. Ingat terus. Oh, ini nih anak Clara. Dia ganteng. Sudah pernah bertemu ibu? Saya sudah lama tidak ketemu ibu saya. Oh. Ibunya tidak pernah ke Makassar. Jadi kamu sabar saja. Saya upayakan secepatnya ada informasi tentang istri kamu. Kamu tunggu telepon saya saja. You're only one friend I have it. Oh iya Pak. Ada temanku itu yang kenal itu yang CCTV. Kita kasih lihat kan. Ingat juga. Yang itu hari kita temani ke rumah sakit. Oh iya. Besok malam kalau bisa saya ke kampung. Yang kau ke rumah? Di situ mau ke yang warung-warung. Yang biasa bapak duduk-duduk. Yang warungnya Pak Desa. Kita ketemu di situ, tunggu di situ. Nah, besok malam saya nggak datang tuh, tungguin. Kenapa? Karena gasing dia nggak kasih tahu saya. Orang terbaik kok lagi yang meninggal. Jadi begini Rewa, Kareng gasing tidak mau kasih tahu Ki, karena dia tahu kita lagi ada masalah dengan istri ta. Tidak bisa begitu Nir. Harusnya Kareng gasing dia harus kasih tahu saya. Itu mi juga, karena dipikir Ki masalah biasa Jini. Kau juga Pan. Kenapa kau tidak pernah bilang sama saya? Maaf ini, saya juga baru dipanggil sama Munir. Ini juga Aco. Pernah juga ditusuk ini, Hana. Kenapa kau tidak bilang-bilang sama saya? Gimana mau bilang deh, kalau tidak pernah muncul di pabrik. Cocok kita ya Aco itu nak bilang. Kita tidak pernah muncul di pabrik. Bagaimana kita dikasih tahu? Jadi sudah berapa korban ini? Banyak Mirwa. Kemungkinan besar ini pelakunya Johan ini. Justru Johan yang bantu kita. Begini saja, Nir, teleponkan saya sekarang Fadil. Suruh temani saya besok ke rumahnya bapaknya di kampung. Sebelah gue harus jelaskan. Jadi ini video Kak Fadil share di grup. Dan pas saya lihat, saya kenal sekali mobil ini. Kau kenal dari mana? Jadi waktu itu saya ketemu sama dia itu di kafe dan waktu itu saya kenalan langsung sama dia. Tapi orang yang saya kenalan dengan orang itu dengan yang di video ini tuh beda orangnya. Sir kau diantar pulang Najwa? Iya Om, waktu itu saya memang diantar pulang. Saya tahu betul itu mobilnya waktu saya lihat di video. Johan, itu video yang kau kirim sama saya. Yang video mobil itu yang memang sering parkir di rumahnya Kareng gasing. Cuma tidak ada perintah mau di apa. Siapa tahu polisi lebakas saya. Kita harus jebak ini orang. Tapi, Najwa ada simpan kontaknya orang itu. Iya Om, ada nomor WA-nya di saya. Dia memang selalu aja bisa ketemu, tapi saya
Saya tidak mau ketemu, saya malas sama itu orang. Kita harus jebak dia. Satu lagi Pak, besok mau ke sini lagi tuh sama Teta Rewa. Kenapa hari sebelum ke sini, sempat kena telepon Om Munir. Dia bilang minta ke Ben Teta Rewa diantar ke sini. Nanti Johan, akan jaga gengser kamu sih. Temanku dari kota ini. Ini Pak, minta diantar ke Teta Rewa ke sini. Ada Ben mau bicara sama kita. Jadi begini Johan, saya bukan mau menuduh, tapi kan masalah kita belum lama selesai Johan. Dan satu-satunya musuh keluarga dari Karenggas ini cuman kamu Johan. Ini beberapa anggota saya ada yang ditusuk, ada yang ditembak. Dan pelakunya kita tidak tahu. Saya tidak bermaksud mau menuduh kamu Johan. Tapi feelingku sepertinya kau tahu ini persoalan Johan. Jadi begini Rewa. Saya sudah mencoba untuk cari tahu persoalan ini. Pak Adil bantu. Tapi saya belum bisa menjelaskan apa-apa sekarang ini Rewa. Tapi sepertinya ini perbuatan orang Jakarta. Oh, begitu Johan. Saya minta maaf. Selama ini saya pikir pelakunya adalah kamu Johan. Jadi ini bukan cuma persoalan keluargamu sekarang Karen Rewa. Ini juga keluarganya Johan karena anaknya Johan ditusuk. Jadi saya akan bantu, tapi bukan bantu keluarga Karenggas ini. Saya bantu Pak Adil. Makasih Pak Deng, saudara. Saya balik dulu karena ini anakmu yang antar ke ini. Oke Pak Johan. Oke. Sampai ketemu lagi. Jaga baik-baik. Ini Pak Desa. Kenal lagi dulu Pak Desa. Ini teman-temanku semua ini. Siapa lu orangnya? Saya Pak Desa. Pak Desa. Johan. Ya. Betam itu tinggal di desa Johan. Begitu saja kita rasakan Rewa. Siapa tadi itu Demora? Teman-temanku dari kota itu semua. Ngapa nak kerja mafia kamu su? Kadek apa kau anu? Matung aja kau jurang anjo rawa. Kena ngapa? Demi Bora. Serif Bora. Ngapa nak Johan ku sumpai nga? Maranina nyo. Gani pulungan be, sumpai nga nunya ke kako, ini pas suarang ko. Anjo Johan masa lalu Pak Desa. Kama-kamane Ibrahim. Ingka pore karenantan jo sumpade. Cesrong. Nasa ini Bora. Aneh beneng ku baturi Jakarta Pak Desa. Oi. Bora. Siapa sebenarnya benen ya kabus aneh? Kenal kau dulu. Pak Desa Gaul aneh. Desgal. Ya. Jadi kaman ne pala tulung aneh Pak Desa. Kairo kini kuantar ne erok kulampai. Jadi puna naboya benengku, naboya inisa. Kikana niya ja yoker. Karena talipong kisinampi antu. Di? Suruh meseng ne bale-bale. Bahaya ne kau Bor. Oke bang. Demi kebaikan ji Pak Ayo, Desa. Bang. Sekali-sekali bale-bale. Toh? Oke na? Oke. Begini Karenggas Sing. Ini Linda sudah hampir 1 bulan di rumah. Tapi itu Rewa belum bisa pindah maafkan Linda. Makanya ini Kareng, saya ke sini kita. Semoga kita yang bisa bujuk-bujuk itu Rewa. Bah Mila, ku tahu di itu. Tapi
Kau tahu sendiri bagaimana itu Rewa. Keras kepala sendiri orangnya. Iya Kareng, kita mami tuh yang bisa bantu kok dong. Kayak ini orang bodoh-bodoh, suka ke melamun, gara-gara napikir ke cucunya. Iya Yuli. Tapi tidak bisa tuh saya bela ini Linda. Karena dia memang tuh yang salah. Bah, Karen, ku tahu juga memang bilang salah Kak. Tapi kan berapa kali Mak juga minta maaf sama dia. Tapi tidak momentum nak maafkan. Jadi kita mami ini kodong kuharapkan. Satu yang tidak disukakan kau itu sama Rewa. Sukamu main game. Kau tidak perhatikan itu cucumu. Jadi rubah sama kau itu sifatmu Linda. Nanti saya coba-coba bujuk Rewa. Elin? Iya Kareng. Sudah berapa lama itu Willy di rumah? Iya ada kayaknya 1 minggu Willy di rumah Kareng. Ora, jadi orang pergi ke kota ini. Pergi dugen-dugen. Jadilah, kenapa tidak? Dari tadi Kiku tunggu. Lihat penampilanku sekarang. Oke Pak Desa. Bagaimana penampilanku sekarang, Johan? Luar biasa. Ini baru ini anak kota kalau begini. Ayo, sekarang kita ke kota. Ayo. Wih, Woi, Bora. Jam berapa ini orang mau pergi minum? Mana Mona? Masih kutunggu dulu istriku, Pak Desa. Kalau mau, Ki jalan duluan Maki. Kalau selesai Maki ke sana, ketemu di sini Maki sebentar. Bang Ancu, bukan yang bencong yang kemarin itu? Iya, Di. Yang kemarin kayaknya nih yang merah anunya rambutnya, yang gondrong ah. Ayo kita ke sana. Ini yang kemarin ini. Kenapa saya? Rambut merah dicari. Kenapa saya? Oh ini yang saya kan hanya mau jalan-jalan ke sini. Tidak bisa. Tidak bisa di sini. Kenapa? Dilarang juga di sini. Bukan saya, Kodong. Bawa dia. Yang mana temanmu? Bale-bale lagi, mau bohong. Bawa dia. Mana temanmu? Yang mana ya? Tunjukkan mana temanmu. Bohong-bohong lagi kau. Yang mana temanmu? Oh, Bora. Tolong jelaskan dulu ini. Jadi begini Pak, kami mencurigai ini dari kemarin ini rambut merah yang Paricu kemarin di sini. Jalan-jalan di situ kudu nani pipi Kak. Belum pun asing kali deh. Kupu-kupu kapan nih pipi? Di area sini tuh dilarang bencong masuk. Dilarang juga mengamen di sini, Pak. Dilarang juga memaksa di sini Pak, pengunjung. Oh. Jelaskan Bora, jelaskan. Kak kita juga Pak Desa. Mestinya jelaskan saja. Kemarin itu seperti ini modelnya. Baru tadi ini modelnya mencurigakan, Pak. Jadi begini Bapak-bapak. Ini kepala desaku. Masa kepala desa begini modelnya Pak? Tidak mungkin ini kepala desa. Jadi begini. Ini tampilannya Ji. Mau tahu ini tampil trendy, tampil gaya. Tetapi kak kita juga Pak Desa. Kenapa tidak langsung saja dibuka ini? Kapan disatu jing kurang. Iyo, bagaimana dari tangkai kalau ini dicurigai? Karena bincang. Ternyata Pak Desa. Jadi jangan makin pakai ini anu teh. Pasti sialin nih. Iya Pak. Iya. Jadi minta maaf Pak De, terima kasih. Anu kok dong Pak Desa aku ini, mau lihat kota. Di, terima kasih. Weis. Egi! Akhirnya kau pulang di Makassar. Tumben. Ngapain kamu di sini? Saya sudah lama mencari kamu. Ada apa mencariku? Saya sakit hati dan dendam atas kelakuanmu membunuh semua karyawan-karyawanku. Rewa, sebenarnya kamu salah orang.
Tapi tidak apa-apa. Kau jangan bohong, Egi. Kau pelakunya. Jadi sekarang apa mau? Informasi ini sangat valid. Ayo tunggu apa lagi? Jangan buang waktumu. Sekarang kamu sudah bertemu dengan saya. Apa kau butuh orang lain untuk menghadapi saya? Saya tidak butuh orang lain untuk menghabisi kamu, Egi. Minggirlah cepat. Tunggu, cepat. Tekan dulu. Bagus juga pukulanmu, Egi. Tambah hebat pulang mereka. Sebenarnya bukan saya yang buat masalah ini. Salah paham gitu. Gi, kenapa kau celeng, Gi? Bos, ada orang nih, bos. Masukmu? Pelita hentikan ke tidak gombre, bos. Cepat gitu. Orangnya kayak polisi. Hah? Duh, kenapa kau tidak bilang-bilang, ha? Hah? Sorry, bos. Sudah, cinta itu terlalu banyak. Lagi anggap sudah anu nih, olahraga malam gitu. Cuma tidak ada robot, beli robot sama saya. Aduh, Egi. Sorry, saya minta maaf. Oke, betul. Maaf. Itu kita di mobil karena biasa. Di sana dulu. Siap. Oke. Ya. Kenapa bisa Munir? Itu juga keren. Karena Rewa dapat info dari Johan, bilang orang Jakarta yang ini pelakunya. Jadi itu Rewa begitu nalia orang Jakarta langsung pinambah. Saya suruh panggil ke itu dari kemarin karena saya mau selesaikan urusannya dengan istrinya. Iya, cocok itu. Karena kasihan Tong itu Linda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rewa. Duduk dulu situ. Siap, kering. Saya dengar informasi kau pasti mulai bank kemarin. Betul itu? Iya, Deng. Kemarin itu saya sama Fadil temui Johan. Dan ini informasi dari Johan, katanya preman-preman dari Jakarta datang. Saya karena tidak tahan anggota aku, saya ingat dulu dibunuh, langsung ku obrak-abrik itu preman Jakarta itu. Kau tambah musuh baru lagi kalau begitu. Sedangkan musuh yang ada sekarang saja sudah bikin pusing kita. Tapi tidak apa-apa nih, Deng, karena sudah clear nih. Belum pika ada kejelasan siapa itu orang yang di CCTV itu. Itu mobil rental. Dan saya sudah ke sana tempat rentalnya. Dia bilang sudah 1 bulan dipakai itu mobil. Terus saya tanya KTP-nya, ternyata KTP Jakarta. Berarti cocok itu bilang Johan kan, bahwa pelakunya itu orang Jakarta. Kita simpan dulu ini persoalan. Kau Munir, Irfan, keluar ke dulu. Karena ada yang
sangat penting saya mau bicarakan dengan Rewa. Baik mi cucumu Willy itu? Iya deh, baik nih. Kenapa Pale kau masih begitu sama Linda? Baik mi Willy, tetapi saya masih belum bisa terima dan saya masih belum bisa maafkan itu Linda. Kau tahu Ji, siapa yang urus itu cucumu sampai dia bisa sembuh? Dokter tuh. Ya, dokter. Tapi kau tahu Ji masalahnya cucumu itu? Kau tahu siapa itu donaturnya? Itu Fadil. Fadil itu dibujuk sama istrimu Linda. Iya Karen. Tapi kenapa Dokter Ferry tidak bilang-bilang? Untuk selengkapnya nanti kau tanya saja sama Mila. Oh, jadi begitu ceritanya. Besok ya saya ke rumahmu jemput ke Linda. Hah? Iya Deng, memang harus begitu Deng. Kita jemput cerita. Tidak mungkin istri tak yang mau cari Ki. Oke Pale. Ku jemput Ki atau tidak? Bagus barangkali kalau kita yang jemput kan Dek. Karena saya kurang tahu rumah tak. Oke pain Deng. Kita tunggu di rumah tak. Kau Galip? Ya, bos. Besok stay di rumah ya. Ya. Karena ada saya mau pergi besok. Iya bos. Ya. Atau kalau perlu ini malam. Oh iya, iya bos. Ya. Ya. Kita sewang ke rumahnya ke Munir Dek. Karena tunggu gitu. Siap. Saya urus, jadi saya tidak bisa hadir di situ. Oh iya bos. Oh iya, nanti sampaikan bos. Ya. Siap, ya bos. Ya. Kenapa, Pak? Dek, numpang tanya, kamu kerja di rumah Karen Rewa kan? Iya, saya kerja di rumahnya Karen Rewa. Karen Rewanya ada? Baru-baru pergi, Pak. Baru-baru keluar. Dia katanya mau ke rumahnya kakaknya. Oh, Deng Rewanya keluar ya? Iya, Pak. Kira-kira besok jam berapa ya adanya? Besok dia mau keluar kota, Mbak. Katanya mau jemput istrinya, kalau nggak salah, dia bilang. Jam berapa ya? Kemungkinan siang atau sore lah. Gimana Jinajo jadi, Ji? Jadi. Dia tadi bilang dia mau datang, tapi katanya diantar dulu bosnya baru dia kesini. Cocok. Mana Pak Cie ini lah mana? Dia lama atau Pak? Mau Jiben datang, tapi nanti ke dulu bosnya. Tapi ada curiga Jita? Enggak Ji, aman. Bos, malam ini udah nggak ada kerjaan lagi kan? Ya udah selesai, emangnya kenapa? Saya mau jalan dulu bos, mumpung kan lagi di Makassar. Emang kamu punya kenalan di Makassar? Ada dong bos. Siapa? Cuma mau keliling-keliling aja, ada lah. Ya udah, pulangnya Boleh ya? cepat ya. Siap bos. Karena besok kita ada kerjaan yang banyak. Siap bos. Ingat besok pagi. Siap bos. Oke, saya balik Iya, dulu. selamat istirahat bos. Ya. Permisi. Oke, kau tahan lama-lama dia di mobil. Saya Hai. Sorry ya, kamu nunggu lama. Ya, soalnya biasa lah anak pulang. Urusin kerjaan bos dulu kelar, baru bisa kesini. Nggak apa-apa sih, soalnya saya juga masih nunggu teman saya. Oh, masih nunggu teman juga? Iya. Emang jam berapa datang? Ini katanya udah di jalan. Oh, udah di jalan ya? Iya. Jadi gimana nih, sambil nunggu teman mau cari tempat dulu atau gimana? Di mana ya bagusnya? Atau di mobil aja kan ya? Kayaknya agak panas sih di sini.
Ya udah kalau gitu kita ke mobil aja. Tunggu di mobil ya. Iya. Bergerak. Naik di mobil. Oh, mau putar lewat sini ke sana. Nanti saya dari sini. Oke? Oh iya, Najwa. Iya Kak. Ini sekarang udah jam berapa? Emang temannya masih lama ya, Dek? Katanya sih tadi udah di jalan, Kak. Oh, udah di jalan. Tapi gimana? Masih mau tetap nunggu di sini atau kita cari tempat lain? Kamu siapa? Ada apa ini? Najwa? Dia siapa, Najwa? Ada Fit. Itu teman saya. Maksud kamu apa? Makanya jadi laki-laki jangan mata keranjang. Oh. Namanya Briano. Selamat malam. Malam, Pak. Ada apa ini, Pak? Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Pak. Kau jangan banyak bertanya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nanti pelatupnya ini meletus sendiri. Pak, tolong. Najwa. Ya Om. Ini batuknya apa nih kita? Najwa. Tanya ya, bagus yang kita tambah. Najwa. Jantungnya, Hah? Jantung? hatinya, Hati? atau matanya Om? Atau matanya? Karena dia kan mata keranjang. Apanya Pak Dir? Tembak burungnya saja, Oh, Pak. iya, burungnya, Di. Supaya tidak bisa terbang. Ini sama teman-temannya Pak yang tikam, Kak. Kau jangan bohong. Banyak sekali bicaramu, ah. Tembak, Pak. Pak, tolong jangan. Ampun, Pak. Tapi Iya, Pak. kamu kerjasama dengan saya dan jangan ribut. Apapun saya akan lakukan, Pak. Tapi tolong jangan bunuh aku, Pak. Oke. Saya turut perintah Bapak. Oke. Tolong. Kamu diam. Iya, Pak. Tapi pistolnya diturunkan. Kamu yang mengatur atau saya? Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Kamu dengar? Iya, Pak. Iya. Siap, Pak. Siap. Kamu ceritakan ke saya Iya, Pak. semua yang telah kalian lakukan selama di Makassar. Siap. Saya akan merekam itu. Iya, Pak. Dan kapan kau tidak bekerja sama, kalian semua akan ditangkap. Siap. Oke? Siap, Pak. Siap. Kau ceritakan semuanya sejujurnya. Iya, Pak. Fadil, kau masuk, Fadil. Jack, kamu di mana? Saya di hotel. Tadi saya dan David sudah dapat info soal Karangrewa. Kamu harus persiapkan diri kamu untuk besok pagi ya. Karena besok pagi kita akan eksekusi Rewa. Tapi kemungkinan kita akan keluar kota. Oke. Terus bagaimana dengan pistol yang saya sudah pesan? Kamu sudah ambil? Ya. Oke. Mantap. Oke lah, kalau begitu Jack, kamu harus istirahat dengan baik untuk malam hari ini. Karena besok kita harus mempersiapkan tenaga kita, karena kita akan kerja keras. Oke, Jack? Oke. Sampai ketemu besok. Jadi besok mereka berencana untuk menjebak Karangrewa. Ini bisa dipercaya? Bisa, Bang, bisa. Terima kasih informasimu. Tapi kalau kamu bohong, saya akan ledakkan kepalamu. Tidak, ya? Bang. Ampun, Bang. Tidak, Bang. Dan jangan coba-coba ceritakan ini pada siapapun. Siap, Bang. Siap. Saya akan mencarimu dimanapun kau bersembunyi di seluruh kota Makassar. Iya, Bang. Siap. Oke, Fadil, ayo. Kira-kira aman, Jin? Aman itu karena ada rekamannya, pasti dia takut. Jadi begini, kau cepat-cepat ke Karanggasing. Kau kasih tahu ini persoalan. Nanti temanmu biar saya ngantar. Oke? Cepat mau kepain nak? Kasih tahu ya. Ayo. Oke, di mana rumahmu kah? Di sana aja Om, tidak terlalu jauh juga deh. Oh, makasih bantuanmu nak. Oke Om, siap. Iya. Ada yang mau celakai Rewa.
Tapi saya hubungi dia, HP-nya tidak aktif. Besok kau langsung saja ke rumahnya Bila. Nih, ini kau bawa untuk besok. Irfan, kau itu andalanku. Ada di pistol muda? Ada sekarang. Tidak pernah lepas ini senjata di saya. Ada di pistol? Tidak bisa saya karena sini. Ada tuh rencana bapakku. Nah, ini ada juga sewan datang. Minta maaf di negara ini, minta maaf semuanya. Dan Reo tidak bisa datang karena kebetulan ada ngurus, penting sekali ngurus. Jadi begini Sewa, kita ada rencana besok harus melindungi Rewa karena menurut ceritanya Adil, Rewa dalam bahaya. Jadi besok kita kumpul di sini, baru kita sama-sama ke rumahnya. Bagaimana Jan? Sudah ada informasi dari Johan? Dia berjanji akan membantu. Tapi sampai sekarang dia belum hubungi sama saya. Apakah baiknya kita balik aja ke Jakarta, Jan? Apa? Balik ke Jakarta? Enak saja kamu omong. Kamu memaksa ke Makassar. Sekarang kamu mau pulang. Saya tidak akan pulang sebelum bertemu istri saya. Aku istirahat dulu ya, Jan. Ya, istirahat saja. Oke, sampai ketemu. Istri saya. Kenapa pusing, Jan? Kamu dari mana ke sini? Saya dari tadi mendengarkan pembicaraan kamu sama Alex. Tapi Alex tidak boleh tahu kalau saya mau menyampaikan sesuatu sama kamu. Dia masih akan kembali ke sini atau tidak? Belum, dia mau istirahat. Oke. Jadi saya sudah dapat info tentang istri kamu. Kita ngobrol di situ. Jadi gini, Jan, saya baru saja bertemu dengan si David. Dari David itu, saya dapat informasi tentang istri kamu. Lengkap. Istri kamu itu di Makassar melakukan kejahatan yang besar. Johan, saya tidak percaya. Itu Musel udah bertobat. Aman. Dia sudah berubah, Johan. Jadi begini, Jan. Memang kenyataan ini mungkin agak sulit untuk kamu mau terima. Tetapi di handphone ini, saya punya rekaman percakapan si David dan saya. Dia menjelaskan semua kejahatan istri kamu dan teman-temannya yang mereka telah lakukan selama di Makassar. Tapi saya tidak mau memperdengarkan kamu rekaman itu. Takutnya kamu tidak sanggup mendengarkan itu. Ini bisa membahayakan mereka. Istri kamu, istri si Alex, ataupun si Jack jadi buronan. Siul mati di Makassar. Istrimu mengira itu adalah perbuatan kelompok Karenggasing. Dan besok mereka merencanakan untuk menjebak Kareng Rewa. Jadi, Johan,
Apakah saya lakukan? Kamu tunggu saja informasi dari saya. Mereka akan menuju luar kota untuk menjebak Rewa di sana. Itu tempatnya dekat-dekat bandara. Mohon maaf saya tidak bisa lama karena Simona menunggu saya. Saya harus menjemput dia. Ya, Jan ya. Besok kita ketemu, oke? Oke. Sorry, kelamaan. Kenapa lama sekali, Johan? Saya antar dulu pulang temannya Fadil. Lalu sesudahnya berikan juga temui dulu Jan. Kasih tahu informasi besok ini. Jadi besok kita harus keluar kota karena mereka merencanakan sesuatu yang buruk dengan Karen Rewa. Kok Fadil lama sekali? Ya, dia ke tempatnya Arif dulu ambil pistol. Kenapa mesti ada pistol? Ini yang kita hadapi, mafia Jakarta. Saya harus berjaga-jaga. Kita tidak bisa main-main sama mereka, jadi harus ada pistol. Kau juga mau diamankan, toh? Tapi, Jan sudah tahu masalah ini? Iya, tadi malam saya ceritakan semua. Sekalian juga saya kasih tahu. Bilang, kita mau kerja ini hari. Itu misalnya lama ke tempatmu. Karena saya pergi temui dulu, Jan. Saya kasih tahu. Nah, itu ada Mi Fadil. Ada Mi pambil pistol. Ada Mi Pak. Oke. Di mana rumahnya Mila? Di sebelah sana Ki Pak, mengarah ke hutan rumahnya. Oh, ayo Pak. Iya. Cocok Mi, di sana memang hutan Kak. David mana? Itu dia di belakang. Ini tempatnya sudah cocok. Iya Jack, ini lokasinya sudah benar. Ini kan hutan. Cocok nih kayaknya jalannya. Udah salah dikit. Muter-muter aja ini. Cocok nih Kapang. Karena saya pernah kesini satu kali. Kayaknya rumahnya Mila di sebelah sana. Di belakangnya memang ini hutan. Ada semua di sana Pak, menunggu. Tunggu Bapak Rewa. Termasuk itu yang tikam Kak. Rumah itu dan Rewa. Karena mama itu mengalah. Nanti kita mama juga perlu cerita. Saya ada cerita kodong. Ayo Pak keluar di rumah. Baru Kak sadar juga ini Kak. Tidak bisa kepek pala nih. Iya, harus begitu deh. Ada apa? Sepertinya hari ini hari terakhir Mung Rewa. Akhirnya saya menemukanmu. Dan hari ini saya akan menuntaskan dendamnya adikku kepadamu. Tidak, Michelle. Dia bagian. Karena dialah yang telah membunuh kakak. Ih, Deng, ada apa ini? Ada apa, Deng? Tenang. Biasa itu, biasa. Jadi kalian orang-orang Jakarta itu ya? Masih jauh rumahmu kah? Dekat nih, Deng, dekat nih. Kopi ambilkan barang di sana, badi atau barang? Lupa dia, iya, Deng. Hei! Kau salah! Bukan aku yang bunuh kakakmu. Tapi tidak apa-apa. Terlanjur kita ketemu. Dan kau sudah membunuh saya punya anak buah. Sekarang kau berurusan dengan Rewa. Kau tidak usah banyak alasan, Rewa. Kau akan saya bunuh. Oh,
Begini modelnya preman Jakarta. Main keroyok, pakai pistol lagi. Kalian takutkah dengan orang Makassar? Sampai-sampai pakai pistol begini? Alex, saya anggap urusan kita sudah selesai ya. Saya sudah memperingati kamu. Tembakan itu seharusnya bikin kamu nyerah. Oke? Kita tidak ada masalah kan? Tuhan, istri saya di mana? Tenang sih. Istri kamu aman. Sepertinya mereka lagi berjalan susah, tapi sepertinya mau ribut. Nah, supaya tidak banyak jatuh korban, saya ada rencana aja. Sini, saya... Oke ya. Oke, kalau begitu silahkan kamu ke sana. Takutnya mereka ribut, bawa pistol saya. Hanya kamu dulu. Oke. Jakarta begini. Bangun. Lawan. Ayo. Bangun. Angel, peluruku habis. Tempat ini telah kami kebau. Jangan ada yang bergerak. Sudah. Banyak sekali polisi di sana. Untung Karanggasing suka menyusul. 3 dengan tewas. Karena saya tahu pasti dalam bahaya di ini. Makasih. Kau sudah bantu saya, kau sudah datang. Tapi, ayo, sudah, bubar. Ayo. Pak Johan, kok kalung ini mirip sama kalung kamu yang aku dapat di dasar jurang pada saat kamu ditembak?
Ini pasti kalungnya Jack. Dia tuh seperguruan dengan saya. Jadi pasti guruku juga yang kasih. Ayo. Ayo. Tidak, kamu lepas. Paham. Ya. Kamu ini pakai lagi yang saya tidak suka. Tapi sayang, itu kalung dari pemberian guru saya. Itu yang memberikan aku keselamatan. Jangan dibuang. Itu nih Tuhan. Kamu selamat. Bukan gelang ini. Buang aja ini. Tidak usah. Tapi. Ayo. Tapi. Jack. Mona, brother, kenapa kalian bisa ada di sini? Ya, kami semua ada di sini. Kamu lagi ngapain di sini, Jack? Daeng kan tahu pekerjaan saya. Ini yang sudah tikam ke Pak. Jack, kau tahu ini siapa? Ini anak. Dan kau sudah tikam. Oh, jadi ini anaknya Daeng. Saya tidak tahu, Daeng. Saya minta maaf. Bukan Karenggasing musuhmu, Jack, tapi saya. Saya yang bunuh kakakmu. Saya yang tembak dia. Karena dia berusaha bunuh saya. Oke? Oh, gitu. Jadi sekarang kita impas kan? Atau kau mau berhadapan sama saya? Saya minta maaf, Daeng. Semua perbuatan kamu di Makassar, saya sudah tahu. Semua rekaman dari David ada sama saya, termasuk rekaman kamu. Jadi, kalau kamu dapat celaka, silakan kamu berlanjut. Tapi kalau kau mau selamat, kau harus segera pulang ke Jakarta. Saya hanya dibayar oleh Michelle. Rekaman saya dihilangkan, Daeng. Kita selesai kalau begitu. Satu lagi. Ini kalung kamu? Itu kalungku, Daeng. Kenapa bisa ada sama kita? Ya, jatuh tadi di tempatmu berkelahi. Tapi saya mau minta kalung ini, Jack. Ini yang bikin kamu jadi jahat. Oke? Jadi kalau kamu menghargai saya sebagai kakakmu, saya minta ini. Dan sebagai gantinya, kau saya bebaskan. Bukti rekamanmu akan saya hapus. Tapi ini saya mau buang, supaya kau tidak curiga sama saya. Oke? Siap, John. Maaf, Dek. Brother Johan, saya pamit dulu. Saya buru-buru. Saya dikejar polisi soalnya. Oke, silakan kamu pergi. Ada apa nih, sayang? Kenapa ada Johan di sini? Kamu diam aja, oke? Oke. Misi kita berhasil. Johan, terima kasih. Oke ya. Istri kamu sudah aman kan? Ya. Oke, Johan, ini pistolnya saya masih pakai. Mau aja. Tunggu. Ini kamu harus beri penjelasan. Kenapa ada Johan di sini? Iya, tidak, nanti selesai. Kamu harus beri penjelasan. Kira-kira ndak marah itu yang rewat. Takutku. Tidak gitu. Baik nanti. Jangan mikir bantah-bantah dan rewat. Sudah. Mudah-mudahan ndak. Mana Ipan? Tadi ditelponi Karenggasing, disuruh pulang cepat. Oh. Jadi saya bilang duluan kok. Gitu? Biar saya yang antar ke Karen Rewa. Jangan mikir lagi ulang. Masih jauh ini rumahnya Tante Milam. Itu di depan. Ada. Belana ini. Kenapa di ujung kampung dia tinggal? Deng, itu sana Linda. Oh, iya tahu dia. Kita duluan minta maaf. Justru dia yang minta maaf sama saya. Nama punah bayi nentu. Tidak. Nah, dia yang salah. Saya itu di HP-nya dia tir-tir sih terus. Ayam, dia minta maaf lagi. Ih, masa malu-malu baru tiap hari jika rindu. Selalu dibilang rindu. Suruh maju dulu dia. Nah dia yang salah. Dede. Linda, kau sih Linda Ya, aku maafkan kau ini, tapi itu roba-roba itu, si Pakmu itu.
perhatikan itu cucumu. Jangan kau sayang itu HP tiri-tiri terus. Main game. Ngapain? Jatuh itu cucua. Oke? Maafkan Kak, nah. Oh, damai misalnya Fadil. Kita juga, Deng. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ada, jadi damai ini. Alhamdulillah damai. Ya, jadi begini Den Rewa, saya minta maaf sebelumnya. Kejadian tadi di hutan itu sebenarnya rencangannya Fadil. Tadi itu suaraku yang jadi suara polisi. Ya, pantas tadi saya ingat-ingat suaramu pada yang itu Bang Johan. Karena baku tembak-tembak kok semua. Nu kerjai kan lagi kau ini Johan. Bagaimana saya tidak lari? Nah semua orang lari. Saya ikut-ikutan Tommy lari. Masa nih kan lagi polisi. Sorry. Tapi aman itu mafia Jakarta ya? Kalau itu mafia Jakarta aman. Ada rekamanku pengakuannya mereka semua. Cuma jangan panjang kita ini Rewa. Mereka janji tinggalkan Makassar dan saya akan hapus itu semua bukti-buktinya. Kita memang jatuh korban tapi daripada lebih banyak korban lagi. Jadi kita pikir selesaikan saja. Oke Pak Johan. Makasih. Fadil, saya juga minta maaf sama kamu nak. Karena itu cucuku ternyata betul adalah darah dagingmu. Saya baru tahu belakangan Mila yang cerita. Waktu itu dokter cuma bilang ada donatur. Padahal pusing mak carikan ke darah itu waktu. Jadi saya sekali lagi terima kasih nak Wah, sayang, kapan kesembuh? nanti aja deh, belakang nanti saya kasih tahu. Cepat. David dah. Nanti aja, nanti kita ditangkap polisi loh. Ayo. Iya, nanti. Marah anak kalung Di. Gimana kau beli? Ini kalung asli batu dari Makkah. Jadi ini kalung atau jatuh dari langit, udah pergi di hutan. Makanya sekali-sekali pergi tong ke hutan, pergi tong ke mendaki, yang ke kampus terus, supaya keren-keren tong kok kayak saya. Oh, kalau orang mau keren harus ke hutan kah? Mau nyenjuk kau? Fadil, kalau kuliahnya itu kalung lo tuh kayak ada magisnya deh. Kayak horor ke kuliah. Itu apa? Gimana nih masalah keluargamu? Aman nih kerja. Tapi itu di Bedeng ada satu orang Jakarta ya bilang di hutan, tak tahu dimakan sama pop-pop kapan. Tapi bukan jurusan itu. Oh. Jadi aman mi semua ini, Fadil. Jadi pulang semua mi mereka ke Jakarta. Belum dikaya anak Fira. Karena besok itu Mr. Jamin tak nanti ke Pacea di kampung. Baru ternyata itu mafia Jakarta ya teman-teman semua di Pacea. Termasuk itu pelaku utamanya, saudara seperguruan dengan Paceku. Oh, masa Fadil? Berarti teman aja semua Bapak Johan. Assalamualaikum. Kayaknya panggil Ki Bos Rewa. Karena ada mau nitip di Pak Johan. Ayo Pan, sama-sama kita ke sana. Tunggu. Kenapa nasami kalau sama Dalip? Iya deh. Gimana kau ambil kalung itu Pak? Oh, ini kalung. Ini pasnya aku jemput Bos Rewa. Kan kebetulan rumahnya itu Ibu Mila di hutan-hutan. Pas kau lewat, udah apa ini kalung? Kau ambil lah. Masa udah kau ambil Ki? Johan, kami mau pamit ke Jakarta. Terima kasih semua bantuan. Iya, Jan. Saya sudah menjelaskan masalah semua itu sama istri saya. Dia tidak tahu kamu membantuan saya untuk pinjaman awangnya. Tidak apa-apa, saya mengerti. Iya Johan, maafkan saya. Dia tidak pernah menceritakan kalau dia pinjam uang sama kamu Johan.
Jujur, saya sakit hati karena kamu telah mencelakai adik saya. Tapi semuanya sudah dijelaskan kok sama Alex dan suami saya juga. Ya Michelle, saya minta maaf. Tapi kamu harus tahu, saya tidak ada niat untuk membunuh adik kamu. Sorry Johan, dia tidak bisa menghilangkan kebiasaan dia. Jadi kalian sudah mau balik ke Jakarta? Iya Mona, hari ini kami sudah pesan tiket dan juga kita pada malam hari ini penerbangannya yang terakhir ya, sebentar malam. Terus kamu sendiri Mona, kapan pulang ke Jakarta? Oh, mungkin saya masih beberapa hari di sini. Masih kangen sama Johan. Oh ya, Johan, ini pistol saya mau kembali. Oh iya, kasih saja. Oke, kami pamit ya Pak Johan. Oke. Hati-hati di jalan. Iya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke ya. Oke. Ya. Oke. Kami pamit ya Johan. Ya. Mona. Oke. Oh ya, Mas. Ya. Oke. Jadi, sekira anggota anak kemarin itu yang hilang di hutan. Begitu nih kalau orang Jakarta Padil, nggak tahu di sini. Hutan kecil jina bisa hilang. Jadi bagaimana dong si David? Kasian dia. Dia kan bukan orang sini. Mau dia apa lagi? Kita juga nggak bisa bantu apa-apa. Ih, barangkali makin sempupuk, Pak. Kau itu sambal. Dar makan kau. Oh, nah iya. Una tena na sangkama penjelasan na nih. Kan mas kanau. Aku sanggap Pak Desa. Anak nakal ya? Iya, Mister. Anak saya nakal. Suka pulang tengah malam, keluyuran, bawa minuman lagi. Suka bohong dia. Aduh. Bo, nanti kau iya puna tena na sangkama penjelasan na bora. Darah mako, sangga Pak Desa mako. Pagamay buku dong ya. Nama manto, pokoknya. Ngapa kudu Pak Desa ngapa ya? Oh Bora, jelaskan irong Ibu Desa. Apa nih digaukan di kota iya? Pak Desa kenapa? Bu Desa? Pasti di kota iya, sangi bene kamane gak gana. Aduh, Bu. Saya istrinya Johan. Dia nggak tahu Johan, Bora. Bora. Ya, Bora. namaku di sini Ibrahim, dipanggil Bora. Iya, saya istrinya Bora. Iya, istriku ini dari Jakarta, Bu Desa. Oh, jari ame Bora erno pinawang. Ya ben enna. Ertong kau kamanja. Tidak kuruma. Bora. Mengaku kok. Apa nu gaukan sayang Pak Desa di kota iya? Jadi begini Bu Desa, bukan ku belai Pak Desa. Dia di kota iya, bisnis ku urus. Apa? Bisnis? Bisnis apa Bora? Alo-alo na motor tetetal lur bang iya. Jadi begini Bu Desa, kaki semintu ini sasana pakai buruna. Kalau Pak Desa ku bawa, percaya. Tidak ada jiku bikin apa-apa kodo. Sama biasa pi ketemu ini istriku dari Jakarta. Kalau sama Pak Desa, nah singa nggak tahu Jadi tena nak bale-balen tuh. Tena, si kong kolokon deh. Bora. Mulai hari ini tidak kuising kami Pak Desa pergi di kota ya. Ini 1 minggu selalu pulang jam 3 malam. Nampak sangi mami rasa ballo. Tampungan ini di kota ya tidak ada ballo. Yang saya minum bir jiku minum. Makan Bora. Saya lagi sana ya. Aduh, mati sekali. Kasihan ya Pak Desa. Pasti dihajar tuh habis-habisan sama Bu Desa. Masalahnya dia itu yang selalu mau minta ikut kalau saya ke kota. Beneran? Iya, tapi kok saya sudah di kota, jalan sendiri-sendiri. Bukannya kamu yang ngajak? Dia suka bohong istrinya karena tidak diizinkan juga keluar sama istrinya. Kita ya tahu Pak, pernah jadi bohongin sama Mona. Kau lagi tuh kompor-komporin aja. Jadi aman nih Pak? Kalau urusan dengan Jan aman nih.
Yang tidak aman sekarang ini. Mamat dari Jakarta, baru Mamat Nisamu ini sana pakai buruna. Kak kita juga Pak, banyak sekali cerita. Saya nikahi itu Nisa karena dia pergi tinggalkan ke Jakarta. Mamamu tinggalkan juga di Jakarta. Daripada saya jomblo, saya nikahi Nisa. Salah sendiri, siapa kau datang? Lebih baik kau pulang di Jakarta, sayang. Tapi kau urus anakmu di sana, Di. Iya, sepertinya saya sudah mau balik Jakarta, Johan. Lebih bagus kau pulang Jakarta, aman semuanya. Tenang negeri. Fadil, anaknya Deng Johan ya? Iya. Kenapa datang kemari? Baru mau balik Jakarta nih bro. Ya, ini sudah mas-mas bareng kawan sama besok. Oh, enak aja ya. Setelah kau bikin kekacauan di Makassar, kau mau pulang begitu saja. Bro, ini Makassar bro, utang darah dibayar darah.